Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Abidin, NIM 1181220, Prodi atau kelas Pendidikan Agama Islam PAI kelas G. Jenis penelitian yang direview etnografi. Identitas skripsi yang direview. Judul skripsi kajian etnografi Tradi Sungkem Tropak di Desa Pagolan, Kabupaten Magelang. Nama peneliti Layatul Hanik Wahyu Octavia. Asal perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Semarang. Tahun terbit 2018. Latar belakang. A. Uraikan secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Tradisi sungkem keropak merupakan sebagai media ngalap berkah kepada leluhur desa tersebut, karena mereka percaya apabila melaksanakan tradisi tersebut masyarakat akan terhindar dari bahaya. B. Uraikan alasan yang mendasari penelitian melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut. Tradisi sungkem teropak menarik untuk diteliti secara mendalam. Tradisi sungkem teropak merupakan salah satu kearifan lokal yang melibatkan pola pikir, perilaku, kepercayaan, dan harapan masyarakat, yaitu terjaga lingkungan. Screenshot paragraf yang memuat data para penelitian yang terdapat di latar belakang. Pernyataan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana tradisi sungkem teropak di Desa Panggolan, Kabupaten Magelang sebagai kearifan lokal? 2. Bagaimana konsep etika dan nilai serta konservasi lingkungan dalam tradisi sungkem teropak di Desa Pagolan, Kabupaten Magelang? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kearifan lokal dalam tradisi sungkem teropak di Desa Panggolan, Kabupaten Magelang. 2. Untuk mengetahui konsep etika dan nilai serta konservasi lingkungan dalam tradisi sungkem teropak di Desa Panggolan, Kabupaten Magelang. Manfaat penelitian. Manfaat bagi akademis dan praktis. Manfaat akademis. Penulis berharap dalam penelitian ini akan memperkaya sumber-sumber informasi bagi kaum akademisi, sehingga dapat juga mengerti budaya-budaya di daerah lain. Untuk memperluas wawasan mengenai tradisi-tradisi dan budaya Jawa yang tidak lepas dari sisi keagamaan. Untuk menjadi sumbangan pemikiran yang bisa memperluas wawasan keilmuan, terutama dalam hal budaya dan kaitan dengan konservasi lingkungan. Sebagai bahan rujukan untuk orang yang meneliti atau mempelajari dengan objek dan topik yang sama dan mengembang ilmu dalam bidang etika lingkungan dan kebudayaan. Manfaat praktis. Bagi penulis, penyusun penelitian ini digunakan syarat diperoleh gelar Sarta 1 dalam jurusan Akidah dan Filsafat pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, untuk memperkaya kajian-kajian tentang budaya, khususnya tentang tradisi sungkem teropak di Dusun Keditan, Desa Pagolan, Kabupaten Magelang. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji dan subteori. Teori yang dikaji kearifan lokal. Yang kedua, masyarakat dan problem lingkungan. 3. Etika konservasi lingkungan. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif. Jenis penelitian etnografi. Ini screenshotnya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian Desa Keragilan dan Desa Banyu Sidi. Desa Pagolan berada pada kemiringan 5-25 derajat. Terdiri dari 13 dusun, 13 RW, dan 46 RT, dengan jumlah penduduk 3.557. Jumlah kepala keluarga 1.084. Desa Panggolan memiliki 5 posyandu dengan jumlah 90 balita 213, pus 684, dan wus 1.261. Waktu penelitian 2018. Sumber data penelitian. Primer, wawancara dilakukan dengan budayawan atau tetua adat di Dusun Keditan, yaitu Pak Sujak. Ketua remaja dan seni Dusun Keditan, yaitu Mas Subaskri. Wawancara dengan Kepala Dusun Keditan, yaitu Pak Sudarno Sarnadi, dan juga dengan tertua adat Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, yaitu Pak Alif. Sekunder. Dalam penelitian ini, penulisan mengambil dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumen. Instrumen atau alat pengumpulan data. 1. Lembaran observasi. 2. Lembaran observasi. 3. Metode dokumentasi tertulis yang digunakan sebagai acuan adalah buku catatan tradisi yang ada di tangan tetua adat, dan metode dokumen tidak tertulis yang digunakan sebagai acuan adalah foto-foto saat berlangsungnya upacara sakral. Berdasarkan teknik dan instrumen pengumpulan data tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hal ini dikarenakan setiap pertanyaan penelitian harus dijawab menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data tertentu. Bagian ini merupakan bagian paling penting. Sejauh mana kalian mampu memahami metodologi penelitian dapat dilihat dari bagian ini. Maka telah baik skripsi yang kalian review. Baca dengan teliti dan pahami skripsi tersebut, kemudian isilah kolom di bawah ini. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana tradisi sungkem tropak di Desa Pagolan, Kabupaten Magelang sebagai kearifan lokal? 2. Bagaimana konsep etika dan nilai serta konservasi lingkungan dalam tradisi sungkem tropak di Desa Pagolan, Kabupaten Magelang? Teknik pengumpulan data. Wawancara, dokumentasi. Kedua, wawancara observasi. Instrumen atau alat penggunaan data. 1. Pedoman wawancara, dokumen, gambar tertulis, video, dan lain sebagainya sebagai bukti penunjang sumber dalam melakukan penelitian ala belai ini. Yang kedua, pedoman wawancara, lembaran observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Uraian apa saja teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan. Dalam skripsi yang saya review tidak mencantumkan keabsahan datanya. Seharusnya dicantumkan agar jelas keabsahan apa yang digunakan peneliti. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. 2. Penyajian data atau display. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.